Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1965 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan puji Tuhan, kita hari ini sudah ada di kitab Esra. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buka Alkitab kita dalam kitab Esra yang pertama, ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lainnya. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Esra ini berlatar belakang waktu dan Yehuda jatuh di zaman Raja Sedekia, dan semua ditawan, diangkut, dibawa ke Babel.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada konteks firman Tuhan ini, di zaman Ezra, rupanya Babel runtuh dan dikuasai oleh Persia. Kitab ini menceritakan tentang latar belakang orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel, dan di zaman Raja Kores, mereka diizinkan pulang ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik dalam firman Tuhan ini bahwa Kores, Raja Persia, justru dipakai Tuhan untuk menolong umat Tuhan yang ditawan di Babel, dan melalui Kores, orang-orang Yehuda, suku Yehuda, Benyamin, dan orang-orang Lewi, mereka yang bersama-sama yang ditawan di Babel, diperintahkan untuk kembali ke tanah leluhur mereka, kembali ke Yerusalem. Bahkan Kores memerintahkan bahwa seluruh rakyatnya harus memberkati mereka, harus memberikan persembahan buat mereka. Untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan semua orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa seorang raja kafir, yaitu Kores, Raja Persia, yang adalah musuh bebuyutan dari Yehuda, dari orang Israel. Tetapi saudara lihat, Tuhan berdaulat, Tuhan menggerakkan hatinya. Saudara lihat, musuh bisa berbalik, bisa menjadi kawan saudara. Sebaliknya, kawan bisa menjadi lawan. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini, saudara lihat, lawan dibuat Tuhan menjadi kawan oleh umat Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan berkecil hati. Walaupun mungkin dalam kehidupan nyata saudara banyak orang yang tidak suka dengan saudara. Saudara, karena saudara diberkati, banyak orang yang iri hati. Tuhan berdaulat saudara. Amin. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Mereka yang tidak suka dengan saudara menjadi suka dengan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan berdaulat akan kehidupan alam semesta ini, termasuk kehidupan kita, penduduk bumi. Bapak Ibu Saudara, apa itu berdaulat? Berdaulat itu berarti memiliki kepemimpinan yang paling tinggi. Amin. Tuhan bisa mengintervensi. Itu bukti kedaulatan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita berdaulat bukan hanya kepada manusia, tetapi berdaulat juga atas ciptaannya, alam semesta ini. Haleluya. Itu bukti bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kemustahilan saja bisa jadi mungkin, saudara, itu berarti segala sakit penyakit yang saudara alami, yang mungkin kata dokter ini mustahil bisa sembuh, saudara, Tuhan kita berdaulat. Dia sanggup melakukan hal-hal yang bagi kita tidak masuk akal, tidak mungkin, bisa jadi mungkin. Saudara perhatikan, Raja Kores, Raja kafir, Raja Persia yang menjadi musuh bebuyutan Israel dan Yehuda, saudara. Tuhan bisa balikan keadaan, bisa jadi teman, bisa menjadi sahabat dari Yehuda. Tuhan membuat yang mustahil bisa jadi mungkin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita melihat Tuhan bisa memakai Kores. Amin. Tuhan bisa memakai Kores untuk kepentingan Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang tadinya mungkin mereka adalah orang-orang yang membenci saudara,
orang-orang yang menjadi lawan saudara, Tuhan bisa pakai mereka. Amin. Tuhan bisa memakai mereka untuk apa? Kepentingan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Kores taat, saudara. Tuhan menggerakkan hatinya untuk melakukan hal yang baik buat umat Tuhan. Dan Kores taat. Dia raja. Dia nggak egos. Dia nggak keras kepala. Sebenarnya bagi dia, nggak perlu dia tunduk kepada siapapun. Tapi sudah perhatikan, karena Tuhan yang menggerakkan hatinya, Kores taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang Tuhan gerakkan hatinya, tetapi masalahnya dia tidak taat. Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada banyak orang percaya di luar sana yang sudah digerakkan sebenarnya untuk menolong sesama, untuk membantu, untuk menjadi berkat kepada si A, si B. Tetapi dia nggak mau, saudara. Dia nggak mau taat pada kegerakan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Kores taat. Kores melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara digerakkan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk membantu sesama saudara, untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara digerakkan Tuhan untuk menjadi jawaban satu pergumulan, baik itu pergumulan di gereja saudara, satu pergumulan di tempat komunitas saudara. Saudara belajar taat saja. Saya percaya ketika kita belajar taat, berkat Tuhan itu pasti Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan itu gak pernah sia-sia. Ketika saudara taat melakukan firman Tuhan karena Roh Kudus menggerakkan kehidupan saudara untuk melakukan ini dan itu, saudara, saya percaya apa yang saudara korbankan itu Tuhan pasti akan gandakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa satu kebanggaan bangsa-bangsa, kalau dalam konteks pada saat itu, ketika mereka menang perang, mereka menawan musuh mereka dan dijadikan budak. Itu satu kebanggaan. Saudara perhatikan, Kores seharusnya bangga bahwa dia raja yang berkuasa dan dia punya banyak budak. Orang Yehuda pada saat itu kan konteksnya ini budaknya Kores. Tapi sudah perhatikan, dia taat pada firman. Amin. Dia melepaskan, dia merelakan orang-orang Yehuda itu kembali ke Yerusalem. Saudara, ini luar biasa. Saya melihat Kores ini memiliki hati yang legowo, hati yang ikhlas. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara, kekuasaan Kores luar biasa, menjadi raja yang adik kuasa pada saat itu. Karena apa? Tuhan memberkati dia. Karena dia taat pada firman, makanya Tuhan memperluas pengaruhnya. Saudara, saya percaya ketika kita mau taat pada firman, Tuhan akan memperluas pengaruh kita, daerah kita, kekuasaan kita. Amin. Haleluya. Asal saudara dan saya belajar taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Raja Kores betul-betul digerakkan Tuhan dan dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberikan dia satu hal yang luar biasa dalam hati, sehingga dia juga menggerakkan orang-orang Persia untuk membekali orang-orang Yehuda yang pulang ke Yerusalem. Itu luar biasa, saudara. Sehingga orang-orang Persia
Mereka bukan memberikan yang asal-asalan, tidak. Mereka memberikan yang indah-indah. Mereka memberikan emas, perak, dan barang-barang berharga. Mereka memberikan secara pribadi dan memberikan juga sumbangan untuk pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Ini yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara pasti diberkati. Ketika saudara menabur, saudara akan menuai. Kalau saudara menabur berkat, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, itu yang kedua. Tuhan menggerakkan Kores untuk melakukan firman Tuhan, dan Kores taat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau Kores itu bergerak sesuai dengan perintah Tuhan, dan Tuhan juga mau Yehuda bergerak. Amin. Bergerak menurut mentaati firman Tuhan. Saudara, lihat di sini ada keseimbangan. Bukan hanya Kores yang semangat, tetapi Yehuda juga yang tertawan di Babel semangat untuk kembali ke Yerusalem. Amin. Artinya apa, saudara? Kalau gembala saudara semangat, jemaat juga harus semangat. Kalau pemimpin saudara semangat, orang-orang yang saudara atau orang-orang yang dipimpin itu juga harus bersemangat. Amin. Bergerak sesuai dengan apa? Gerakan Tuhan. Tuhan bergerak. Kalau saudara hanya diam, tidak akan terjadi apa-apa, pasif, saudara. Tapi kalau saudara bergerak, karena Tuhan yang menggerakkan saudara, itu akan maju pesat, saudara. Pekerjaan Tuhan akan diperluas, pekerjaan Tuhan akan semakin berdampak, akan semakin luar biasa. Saudara, mari kita mau bergerak sesuai dengan gerakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saya belajar dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memberi Kores itu hati yang cinta rumah Tuhan. Amin. Padahal dia orang di luar Israel, bukan orang Yehuda. Kalau bisa dikatakan ini orang kafir, tapi Tuhan menaruh di dalam hatinya cinta pada rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Saudara, Kores memerintahkan untuk semua penduduk Persia untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang Yehuda yang hendak pulang ke Yerusalem. Berikan secara pribadi, berikan juga untuk pembangunan rumah Tuhan. Ini luar biasa. Saya melihat di sini bahwa Tuhan menaruh dalam hati Kores cinta akan rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa pemberian Persia itu luar biasa. Artinya apa, saudara? Bahwa Kores totalitas dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kores bukan hanya setengah-setengah, hanya sekedar, tidak. Dia totalitas dalam membantu Yehuda. Saudara, kalau saudara mau membantu pekerjaan Tuhan, jangan hanya sekedar. Belajar dari Kores yang totalitas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kores diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena dia memiliki hati yang cinta pada rumah Tuhan. Dan ketika umat Tuhan mau pulang, dia memang betul-betul bantu totalitas. Bantu dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang cinta pada rumah Tuhan, cinta kepada Tuhan itu, karena apa? Dia menangkap sinyal dari Tuhan, sehingga dia tergerak betul-betul totalitas dalam membangun rumah Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Semangatnya luar biasa. Tapi kalau dia tidak mendapat sinyal dari Tuhan, dia tidak digerakkan Tuhan, pasif, saudara. Saudara, Tuhan mau saudara menangkap sinyal ini. Saudara harus cinta rumah Tuhan. Terlebih lagi pada Tuhan kita,
Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Kores, saudara. Tuhan berdaulat atas kehidupan alam semesta ini, termasuk kita umat manusia. Saudara lihat, Kores, seorang yang tadinya Persia ini musuh bebuyutan Yehuda dan Israel. Tapi saudara lihat, karena kedaulatan Tuhan, Tuhan membalikan keadaan. Tidak selamanya lawan-lawan kita itu menjadi musuh abadi kita. Ada saatnya mereka menjadi kawan buat kita. Yang kedua, kita belajar dari Kores, seorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi karena dia digerakkan Tuhan, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia taat, dia mau melakukan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu yang luar biasa dari Kores. Dan yang ketiga, kita menangkap di sini bahwa Tuhan menggerakkan Kores sehingga Kores cinta pada rumah Tuhan. Dia bukan hanya sekedar membantu untuk umat Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, tapi totalitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar dari Kores, teladan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.